Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Suara saya terdengar jelas, sudah? Baik, kita mulai ya. Baik, alhamdulillah kita berusaha kembali untuk mempelajari qiraah asyrah. Kemarin sudah sampai mana ya kemarin teh? Ini sudah Ustaz ya, tentang istilah-istilah ilmu qiraat. Kira-kira ada yang ditanyakan ya ilmu qiraat istilah-istilahnya. Aman ya, insyaallah. Kita lanjut. Nama-nama imam dan rumusnya. Ya. Ini penting, kenapa? Karena dalil dari qiraat sab'ah dan qiraat salas atau qiraat al-mutammimah ya, salas al-mutammimah dikumpulkan menjadi qiraat asyrah, toriknya Syatibiyah dan Durrah ya. Berarti dari kitab Khirzul Amaninya Imam Syatibi dan juga Ad-Durrah Al-Mudiyahnya Imam Ibnu Jazari. Kita dapati bahwa Imam Nafi' ini rumusnya seperti ini. Kalau di Usul Nirat kitab kita ada di halaman 106 ya. Ya. Kalau yang berwarna enak ya. Kalau hitam putih ini agak gimana gitu ya. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan tidak mengurangi faedah. Tapi disebutkan di sini mulai dari Imam Nafi'. Ini Imam Nafi' ya. Rumusnya alif. Kemudian Imam Qalun rumusnya ba. Ini Imam Waras rumusnya jim. Kemudian beserta toriknya ya. Ini toriknya Abu Nasyid, kalau ini toriknya Al-Azraq yang dipilih oleh Imam Syatibi. Kemudian Ibnu Katsir rumusnya dal. Ya. Perawinya adalah Al-Bazi dan Kunbul ya. Al-Bazi rumusnya ha. Kemudian Kunbul rumusnya zai. Ini zai. Kemudian Imam Abu Amr Al-Basri rumusnya ha. Perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Kalau Ad-Duri rumusnya to ini. Kalau As-Susi rumusnya ya. Berikutnya Imam Ibnu Amir, imam keempat. Ya, imam keempat. Ini punya perawi Hisham, rumusnya lam. Ya. Kemudian Ibnu Zakwan, rumusnya mim. Dah, beres. Nah, adapun selanjutnya Imam Asim. Imam Asim ini rumusnya nun. Nih. Perawinya Hafs. Nah, Hafs kita di sini ain ini. Ya, kalau Syu'bah rumusnya shad. Ini Ustaz Alia tolong jadi co-host ya. Kalau ada yang masuk tolong dibantu. Dan sudah beda. Tadi sampai mana tadi? Sampai Imam Asim. Imam Syu'bah. Ya, Syu'bah sin, Imam Hafs ain. Kemudian Imam Hamzah Al-Kufi rumusnya fa. Kemudian perawinya Khalaf rumusnya shad. Kok shad? Rumusnya dot ya. Fadok ini dot ini. Ini dot.
Kalau Imam Khalad rumusnya qaf. Ya. Berikutnya terakhir untuk sabahnya Imam Al-Kisai ro. Ya. Perawinya Abul Haris atau Al-Laits itu rumusnya sin. Ya. Kalau ini Imam Ad-Duri Al-Kisai rumusnya ta. Nah, adapun dalam kitab Ad-Durrah ya, ini beda kitab ya, beda kitab sehingga jangan sampai dianggap bertabrakan. Ya, kenapa? Karena beda cerita sudah. Ya, maka rumusnya mirip tetapi beda. Di sini Abu Ja'far, ini kirah ke-8 berarti ya. Rumusnya apa? Alif, perawinya Ibnu Wardan, ini ba. Dan Ibnu Jammaz itu perawinya jim. Kemudian Yakub, hak rumusnya, perawinya Ruwaish dengan rumus to. Ini rumusnya to. Kalau ar-rawh rumusnya ya. Berikutnya Imam ke-10 yaitu Khalaful Ashir. Jadi Khalaf ini ada di dalam perawi Imam Hamzah tapi juga punya wajah Khalaful Ashir. Wajah Imam Qiraat ke-10 ya. Ini perawinya adalah Ishaq, rumusnya bod. Dan juga Idris, rumusnya qaf. Dah, beres. Sampai sini ada pertanyaan? Apa Ustaz? Ya, silakan. Mau tanya tentang torik-torik itu Ustaz. Nah, torik itu adalah cucu murid dari para perawi yang kemudian punya kitab tertentu, memilih model bacaannya yang diriwayatkan dari imam-imam perawinya itu ya, dari guru-gurunya sampai ke perawi, sampai ke qiraat, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu beliau punya kitab tertentu, pilihan bacaannya seperti itu, yang itu kemudian menjadi torik yang dipilih oleh Imam Syatibi. Dan juga kalau dalam qiraah yang 3, dalam kitab Ad-Durrah ya, dipilih oleh Imam Ibnu Jazari. Yang ditanyakan apanya lagi, siapa? Maksudnya itu nama orang apa nama kitab? Terkadang nama orang, terkadang nama kitab. Kalau di sini nama kitab, ya nama orang. Baik, Ustaz. Ya, jadi jangan jangan kaget kalau misalkan ini torik siapa? Torik Khulwani atau torik Khirzul Amani. Torik, nah itu ada nama kitab dan nama orang. Ya. Dan Imam Al-Jazari menyusun torik-torik itu semua dari kitab. Dan satu kitab bisa beberapa torik, begitu. Mudah-mudahan difahami. Sudah? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, tadi itu rumus infiradi, rumus satu orang. Ya, satu orang imam. Nah, ada juga rumus jamaah. Rumus jamaah itu satu huruf atau satu kata punya gabungan beberapa imam. Ya, contohnya misalnya ahlu sama, berarti sama itu ya bisa sama di sini nih ya. Itu berarti ada Imam Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr. Ya, Imam 1 2 3. Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr Al-Basri. Kemudian Hirmi. Ya, Hirmi itu Nafi dan Ibnu Katsir. Hakun itu Ibnu Katsir dan Abu Amr. Ama itu Nafi dan Ibnu Amir. Nafarun itu Ibnu Katsir, Abu Amr dan Ibnu Amir. Ya, Sa itu Asim. Hamzah Al-Kisai atau disebut dengan Al-Kufiyun. Ini Sa. Ya. Nah, kalau Hisnun itu Asim, Hamzah, Al-Kisai ditambah dengan Nafi. Wa
itu Al-Kufiyun, Asim, Hamzah, Kisai ditambah Ibnu Katsir. Kalau Ghain itu Kufiyun, Asim, Hamzah, Kisai ditambah Abu Amr. Kalau Dzal, Asim, Hamzah, Kisai ditambah Ibnu Amir. Ya, kalau Suhbah, Hamzah, Kisai dan Syu'bah. Jadi Imam Asimnya hanya Imam Syu'bah saja. Ya, kalau Sihabun itu Hamzah, Kisai tambah Hafs, lawan dari Syu'bah apa? Yang sebelumnya. Ya. Kalau Shin itu Hamzah dan Al-Kisai. Kalau Kha itu qiraah Sabah kecuali Nafi. Ya. Sudah beres? Nah, ada rumus yang menarik, ya. Terkadang disebut dengan al-abnan. Ini ya, maaf. Kita pakai biru sekarang. Ya, al-abnan. Apa al-abnan, Ustaz? Imam-imam yang pakai ibn-ibn. Ya, dua ibnu atau apa ya, al-abnan, yaitu Ibnu Katsir dan Ibnu Amir. Kalau al-abwan, dua imam yang pakai abu-abu. Ada Abu Amr al-Basri dan Abu Ja'far al-Madani. Ini qiraah asrah ya. Al-akhwan, ya, saudaraan atau temenan, yaitu Imam Hamzah dan Al-Kisai. Al-Basriyan, dua imam dari Basrah kedua-duanya, yaitu Imam, ya, ini Imam Abu Amr al-Basri dan Ya'qub al-Hadrami. Kemudian Al-Hijaziyun dari Hijaz, ya, dari Hijaz. Siapa? Nafi dari Madinah, Abu Ja'far al-Madani juga Madinah, Ibnu Katsir dari Mekah. Itu disebut dengan Hijaz. Asy-Syaikhan. Syaikhan itu ungkapan untuk dua syekh, yaitu maksudnya Imam Hamzah dan Al-Kisai, sama dengan Al-Akhwan. Begitu As-Sahiban, dua orang sahabat, juga sama Hamzah Al-Kisai. Kemudian As-Sarihan, Abu Amr al-Basri dan Ibnu Amir. Ya, yang jelas sekali bacaannya. Kemudian Al-Arabiyan, dua orang yang asli Arab nasabnya, yaitu Abu Amr al-Basri dan Ibnu Amir Asy-Syami. Kemudian Al-Kufiyun, berarti Kufah, Asim, Hamzah, Kisai, ditambah Khalaful Ashir. Ya, karena Imam Hamzah itu punya dua perawi, Khalaf dan Khallad. Nah, Khalaful Ashir termasuk Al-Kufiyun. Untuk qiraah asyrah ya. Al-Makki yang dari Mekah hanya Ibnu Katsir. Kemudian An-Nahwiyan, imam qiraat yang ahli nahwu dua-duanya. Ya, qiraat juga, nahwu juga, itu Abu Amr Basri dan Al-Kisai. Dah selesai. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, silakan. Ustaz Afwan. Yeah. Tadi kan yang imam yang qiraah asra yang imam 7 Ustaz. Kan itu dia punya hurufnya itu kan ada yang bersama dengan yang ad-durrah. Nanti dalam di bait itu nanti akan dijelaskan Ustaz. Ini yang mananya gitu Ustaz. Beda rujukan Ustaz. Ya. Baitnya akan berbeda, begitu Ustaz? Beda kitab. Oh, beda kitab. Jadi kalau yang ini sekarang kita bahas 10 ini? Gabungan dua kitab. Misalkan ini Imam Khaldunnya Imam Nafi kan alif. Kalau Abu Ja'far juga alif. Nanti gimana tuh Ustaz? Kalau Imam Nafi itu ada dalam Syatibiyah.
Nanti kalau imam yang tiga, sisanya itu ada di ad-durrah gitu, Ustaz. Jadi di buku ini nanti baitnya itu gabungan dua ini lah, Ustaz. Kita Ini bukan bait ya, Ustaz ya. Oke, baik, Ustaz. kita bukan bait, ya. Iya, Ustaz. Oke, baik. Ya, jadi ini hanya ringkasan-ringkasan iya. dari yang disebutkan di bait-bait. Kita Oke, gabung dua kitab. Udah paham, Ustaz, insyaallah. Oh, alhamdulillah. Oke. Maaf. Baik, lanjut. Kalau tidak ada, masuk ke kolon. Kita agak kebut dikit ya. Imam Nafi punya dua perawi, kolon dan Warsh. Ya, biografi Imam Nafi sebenarnya di kitab Ushul Nirad itu ada. Tapi Ustaz-Ustazah bisa cari sendirilah ya. Siapa Imam Nafi, banyak insya Allah ya. Keutamaannya ya dan seterusnya. Kita langsung ke qiraat Imam Qalun. Ya, terkenal dengan bacaan yang sangat indah Imam Qalun. Ya, biografinya kurang lebih namanya Isa bin Mina bin Wardan bin Abdul Samad bin Umar bin Abdullah Az-Zuraqi. Beliau merupakan imam qiraat sabah dengan bacaan yang sangat indah. Lahir 120 Hijrah pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Dah, singkat saja. Masuk ke usul qiraat Imam Qalun. Ada di halaman berapa ya kalau di ini? Halaman 117. Ya, atau sebelum itu kita buka dulu daftar pembahasannya ya. Jadi dalam usul qiraat Imam Qalun ini yang dibahas adalah basmalah. Ya. Bagaimana kaidah dalam masalah basmalah. Al-mudud itu mat-mat ya, kadar pandang panjang bacaan. Kemudian lafat ana waslan. Lafat ana ketika wasol, itu bagaimana cara bacanya. Terus silah. Ya, termasuk ahlu silah ini Imam Qalun. Silah mim jama', silah kinayah dan seterusnya. Yang kelima al-hamzatani min kilmah. Kalau yang keenam al-hamzatani min kilmatain. Ya, dua hamzah dalam satu kata maupun dua kata. Yang ketujuh istifham mukarrar, artinya kata tanya yang berulang dalam satu ayat atau ada yang dua ayat ya. Bagaimana kaidah para imam. Yang kedelapan hamzah mufrad. Hamzah sendirian ya. Beberapa kata nanti ada yang ibdal dan seterusnya. Yang kesembilan naql, membedakan harokat hamzah ke huruf sukun sahih sebelumnya, kemudian hamzahnya dihilangkan. Yang ke-10 iltiqau sakinain. Ya, pengharokatan huruf sukun sebelum hamzah wasol seperti itu ya. Yang ke-11 imalah ya, yang dibaca miring-miring itu. Yang ke-12 al-idgham. Kemudian 13 saktah, 14 ismam, 15 ikhtilas, 16 ya idhofah dan ya zawaid. Yang ke-17 sebagian kalimat farsh. Nah, beres. Langsung kita masuk bab basmalah dan mat. Baik, basmalah untuk Imam Qalun bagaimana Ustaz? Yang belajar Al-Wafi tadi pagi gimana? Halo. Sunnah membaca basmalah, Ustaz. Ya, Imam Qalun sunnah baca basmalah di antara dua surat ya. Kecuali surat apa? 4 surah Mawar. Enggak lah, itu kalau dia saktah. Kalau At-Taubah ya, Ustaz. Kenapa? At-Taubah. Ya, kecuali Al-Anfal ketemu At-Taubah. Ya, di sana tidak ada basmalah. Ya, baik. Nah, adapun surah Al-Anfal ketemu At-Taubah, Imam Qalun punya 3 wajah bacaan. Ya, apa saja? Waqaf, saktah, dan wasol. Ya, jadi bisa innallaha bikulli syai'in alim. Nafas,
Baro'ah. Nah, gitu ya. Atau saktah. Innallaha bikulli syai'in alim. Ini mau pakai saktah ya. Bikulli syai'in alim. Baro'ah. Semacam itu ya. Saktah. Atau wasol. Innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah. Nah, itu kalau antar Al-Anfal dengan At-Taubah. Sudah clear? Nah, kalau basmalahnya gimana? Basmalahnya ada tiga cara. Qatul jami, wasul jami, qatul awal, wasul sani. Insya Allah bisa ya, basmalah mah gampang. Udah beres. Imam Qalun. Ada pertanyaan basmalah? Kalau nggak ada berarti jelas. Ya. Halo Ustaz, sudah jelas ya? Ustaz cepet amat loh. Namanya juga kenalan, cepet-cepet aja ya. Karena kitab kita ini ada 600 halaman ya. Kalau disuruh lama-lama kapan selesainya? Oke ya. Kalau yang bingung baru nanti ditanyakan. Lanjut, Al-Mudud, mat-mat. Ya. Beberapa ada yang semisal Imam Hafs, tapi ada yang beda. Apa itu? Mat muttasil sama, 4 harokat tawasud. Mat munfasil, ini beda. Ya. Imam Hafs Tariq Syatibiyah 4. Kalau Imam Qalun 2 dan 4. Jadi 2 wajah. Mat badal sama dengan Imam Hafs. Mat arid disukun sama 2 atau 4 atau 6. Mat lazim 6. Yang beda cuma apa? Mat munfasil. Dah beres mat. Ada pertanyaan? Tidak Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut. Ya kan jelas kan Ustaz? Ustaz? Insyaallah Ustaz. Berikutnya lafadz ana kalau wasal. Ada 2 kemungkinan. Ya, setelahnya berupa hamzah qata dan setelahnya berupa hamzah yang bukan qata. Ya, bukan hamzah qata maksudnya. Baik. Yang hamzah qata itu ada 3 kemungkinan. Ya. Bisa jadi ada hamzah berharokat fathah. Nih, kita lagi bahas ini. Ya. Misalnya wa ana awwalu. Bisa juga dhammah. Ya. Wa ana uhai. Bisa juga kasroh wa ana atau ana illa. Nah, untuk hamzah yang lafadz ana ketemu hamzah yang fathah dan dhammah, penjelasannya di sini. Apa itu? Mengisbatkan alif ketika wasol sehingga terjadi hukum mat munfasil. Berarti bacanya berapa harokat? 2 dan 4. Ya. Wa ana awwalu. Wa ana awwalu. Semacam itu. Dan seterusnya ya. Ana uhai juga begitu. Ana uhyin ya. Ana uhyi kita biasanya kan pendek. Nah, kalau Imam Qalun kalau hamzahnya dhammah dibaca 2 dan 4. Ana uhyi semacam itu. Dah clear? Dah. Selanjutnya kalau ketemu anaknya adalah kasroh, ana illa, maka punya 2 wajah. Ya, apa saja? Haduf alif semisal Hafs. Ya, haduf alif. Ini haduf. Ya, satu ini haduf alif semisal Hafs. Ya. Wajah kedua adalah mengisbat. Ya, wajah keduanya isbat. Berarti kalau isbat alif apa yang terjadi? Boleh qasr, boleh tawasud. Ini.
Maksud. Aduh. Ini ya. Udah beres. Sudah ya, Ustaz? Sudah? Ya. Nah, bagaimana kalau setelah hamzah bukan hamzah? Kalau wasol isqot ya. Ana abidun isqot menghilangkan alif. Kalau waqaf isbat. Ana sama dengan Hafs. Ya. Sama dengan Hafs. Ini sama ya. Dah. Ada pertanyaan? Dah, kalau tidak ada lanjut. Nah, di mana saja ada lafaz-lafaz ana ketemu hamzah? Ini. Ya. Kecil sekali, Ustaz. Ya, gimana lagi ya? Coba kita besarkan sedikit, bisa nggak? Nah, kelihatan? Ya. Di surah Al-An'am. Wa ana awwalul muslimin. Nah, coba Imam Kolon baca gimana, Ustaz? Coba praktekkan. Surah Al-An'am 163, silakan. Halo, halo. Wasat dengan tawasud ya Ustaz. Apa dulu hamzahnya? Hamzah kotok Fathah atau kasrah atau dhammah? fathah. Ya, kalau fathah berarti Ada dua wajah. Dengan kok dua kosan. wajah sih? Iya, isbat alif kan Ustaz. Iya, isbat alif dengan dua wajah. Iya. Jadi jangan langsung dua wajah, Ustaz. Ya? Oh, isbat alifnya dulu gitu Ustaz. Iya, isbat Baik. alif dengan dua wajah. Kalau dua wajah, iskot dan isbat. Nanti itu kasus kalau kasro. Baik Ustaz. Yeah. Silakan Ustaz. Oke. Wa ana awwalul muslimin. Ya. Wajah kedua wa ana awwalul muslimin. Dah, beres. Berikutnya kalau kasroh itu temannya banyak ya. Yang fathah ketemu dengan apa? Ketemu fathah. Ada 9 tempat itu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, berikutnya kalau ketemu dengan kasroh. Di situ ada in. Ana illa nadhiru wa bashir. Ada di ayat Al-A'raf 188. Kira-kira gimana Ustaz? Ustaz? Hazaf alif dan isbat alif. Ya, baru ini boleh Ustaz bilang dua wajah. Ya, iskot dan atau hadzaf ya, hadzaf dan isbat. Nah, kalau isbat berapa wajah? Dua wajah lagi. Totalnya berapa? 3. 3. Silakan praktekkan Ustaz. In ana illa nadhiru wa bashir. Ya. In ana illa nadhiru wa bashir. Ya. In ana illa nadhiru wa bashir. Baik, alhamdulillah. Terakhir kalau hamzahnya dhammah. Qala ana uhyi wa umit. Gimana kolon membacanya? Dengan wasal dan waqaf. Ketika wasal isbat alif, kalau waqaf salah Ustaz. Ketika wasal isqat, ketika waqaf isbat. Alah, ngarang aja Ustaz. Sama dengan hafaz. Sama dengan hafaz ya.
Ngarang aja Oh, sudah. astagfirullahaladzim. Salah baca, Ustaz. Iya. Oh. Terus yang benar? Sama dengan harf seperti Ustazah Firda bilang. Astagfirullahaladzim. Belum Oh, sadar. belum. Oke, sama dengan fathah tadi, Ustaz. Iyalah, fathah dengan Ah, ah. dhamma kan sama kasusnya. Iya, betul. Ya, Ustaz. Ini kayaknya pembisiknya juga salah gitu ya. Matanya belibet, Ustaz. Ya. Ini kita besar tuh. Ya, Silakan sama Ustaz. dengan harf. Qala ana uhyi wa umid, silakan. Yang lain, Ustaz. Yang lain silakan. Ini dibacanya sama kayak yang fathah Ustaz ya. Iya, fathah. Jadi yang pertama hadap, yang kedua isbat. Yang pertama Ya. isbat. Ya semuanya isbat. Oh, pertama. Oh, semuanya isbat. Nah, semuanya isbat, boleh qasr, boleh Ya, Pak. takut. Tadi soalnya ini sinyalnya putus-putus jadi kurang ini jadi. Oh, oke. Ya, sekarang udah jelas, langsung praktekkan Ustaz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala ana uhyi wa umit. Duh, langsung riwayat kolon Ustaz. Hah? Langsung riwayat kolon gimana? Di isbat. Iya, berarti 2 harokat nanya. Ya. 2 harokat yang Ya, apa? silakan. Qala ana uhyi wa umit. Ya. Qala ana uhyi wa umit. Ya, barakallahu fik. Ya. Kita sudah selesai. Berikutnya bab silah. Ya, bab silah. Apa itu silah? Silah itu apa enaknya ngomong ya? Dia itu ada 2 ya. Ada silah hak dhamir, ada silah mim jamak. Ya. Hak dhamir ini, silah hak dhamir adalah hak hiya hak al-ha'u az-zaidatu an bunyatil kalimah adalah ala mufrad al-mudzakkar al-ghaib. Ya, jadi haknya itu ditambahkan panjangnya. Dia bisa pada isim, fi'il maupun huruf. Ya, dia bisa sukun, kasrah maupun dhammah. Ya. Dia kadang disebut dengan 3 macam nama. Hak dhamir. Ini ya. Ada hak dhamir, sebut hak kinayah, ada hak silah. Itu kene ya, eta kene. Itu saja. Ya. Baik. Nanti prakteknya setelah ini insyaallah. Nah, silah yang kedua adalah silah mim jamak. Apa itu silah mim jamak? Mim sakinah zaidah an bunyatil kalimah dalah ala jamil mudzakkar. Jadi mim jamak tambahan dari suatu kata ya yang menunjukkan ini jamak mudzakkar. Ya. Yang sebelumnya sukun berubah menjadi dhammah. Ya, kalau ketemu iltiqo sakinain dhammahnya enggak panjang, langsung lahumur kau, contoh seperti itu ya. Ini contohnya. Contohnya lahumur kau. Tapi ketika dia ketemu misalnya dhamir fa'asqainakumuh, sama ya dengan kita masih. Kemudian terkadang bertemu dengan hak, ta, hamzah maupun kaf, khitab. Alaihum antum haum anfusakum. Ya. Nah, ini disebut sebagai mim jamak. Nah, ketika silah mim jamak, maka dia
kolon punya dua wajah, yaitu sukun dan silah atau iskan dan silah. Ya, dah beres. Nah, langsung praktek ya. Yang menjadi berbeda dengan Imam Hafs adalah ada silah kubro, ada silah sugro. Jadi Imam Kolon punya dua wajah, iskan sama dengan Hafs, silah beda dengan Imam Hafs. Nah, silah itu ada dua, ada silah kubro, ada silah sugro. Contoh silah hak domir, ya, dan ini semacam Imam Hafs. Ya, silah hak domir itu untuk Imam Kolon sama dengan Imam Hafs. Nih. Ya, kecuali dua tempat. Yu'addih dengan fa'alqih. Ya. Yu'addihi itu Imam Hafs ya. Kalau Imam Kolon yu'addih, nggak pakai silah. Ya, fa'alqih Imam surah An-Naml ya, Imam siapa? Imam Hafs. Nah, kalau Imam Kolon fa'alqihi tanpa dibaca panjang. Jadi semua sama kecuali dua tempat ini. Nah, sudah ya. Kemudian mim jamak. Imam Kolon kalau ada mim jamak setelahnya adalah hamzah kotok, maka punya dua wajah. Sukun kemudian silah. Ya. Ini sukun juga silah dengan qasr dan tawasud, berarti ada tiga wajah. Sukun, bisa silah, bisa qasr dan tawasud. Nah, ada yang disebut dengan silah sugro. Ya, silah sugro itu ada hak dhamir, ya, nu'tihi, nuwallihi, wa nuslihi, itu semua beda. Ini hak dhamir untuk silah sugro sama dengan Hafs, ya, kecuali beberapa tempat di bawah ini. Ya, nu'tihi, nuwallihi, wa nuslihi, arjih, wa yataqihi, wa yakhludu fihi muhana, itu beda dengan Imam Hafs. Dan satu tempat di dalamnya ada silah dan juga tanpa silah, wa may ya'tihi. Ini terakhir di sini. Ini silah sugro hak domir. Ya. Jadi sama dengan Hafs kecuali tempat-tempat ini semua. Ya. Berikutnya mim jamak. Kalau setelah mim jamak itu bukan hamzah, maka Imam Kolon punya dua wajah. Sukun, ya, atau iskan, kemudian silah dengan qasr. Jadi dua saja. Kalau bukan ketemu dengan hamzah kotok. Mudah-mudahan ditangkap. Ustaz, belum jelas, kita praktek. Silakan Ustaz. Ustaz, kalau yang silah kubro ini berarti setelah huruf silah itu ada hamzah. Kalau yang sugro bukan dengan hamzah. Iya. Oke, baik Ustaz. Sudah? Kapan Ustaz bisa diperbesar tulisannya? Untuk yang mana Ustaz? Yang sekarang? Kecil-kecil saja. Iya, yang sekarang kita perbesar. Oke. Aduh. Sudah kelihatan? Ya Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sudah ya? Kalau sudah kita latihan. Ini kebanyakan latihan aja nih, silah-silah ini.
Oke, silakan Ustazah kita atau Ustaz ya. Kita latihannya sekarang keadaan antara menjamak qiraat qalun ini ya. Antara munfasil dengan mim jamak di satu ayat. Ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Ini langsung praktek jamak qiraat untuk riwayat qalun doang ya. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama. Nah, ini ada 4 wajah. Ya. Apa saja? Sukun mim jamak dengan qasr munfasil. Kemudian sukun mim jamak juga tapi tawasud munfasil. Yang ketiga silah mim jamak qasr munfasil, silah mim jamak tawasud munfasil. Jadi ada 4 wajah untuk Imam Qalun. Ya, sehingga bacaan Imam Qalun untuk Al-Baqarah 11 beliau punya 4 wajah bacaan. Ya, wajah pertama iskan dan qasr. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama. Wajah kedua masih iskan tapi dengan tawasud. Ya, maka ngulangnya langsung dari qalu innama. Nah, wajah berikutnya, wajah ketiga silah mim jamak. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama. Wajah keempatnya qalu innama. Dah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Yang diselesaikan yang wajah kedua dulu ya Ustadz ya. Selesaikan maksudnya gimana, Ustaz? Ini kan yang pertama mim jamaknya ada. Setelah itu baru ada munfasil. Jadi kita menyelesaikan yang munfasil dulu ya. Baru nanti ke silah mim jamak. Iya, karena kita potong di sini ya untuk latihan doang. Ya, begitu sementara. Sudah? Ya. Ya, silakan praktekkan Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا. Alhamdulillah. Ya. Nah, berikutnya ya adalah kalau munfasilnya duluan. Ya, munfasilnya duluan. Maka gimana caranya? Caranya mirip tapi selesaikan dulu iskan dan silahnya. Ya, misal di sini surah Al-Baqarah 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Di sini ada apa? Ada munfasil qalu amanna. Ya, setelah itu wa idza khalau ila syayatinihim ada mim jamak qalu. Ya, maka selesaikan dulu iskan mim dan silah mim jamak di kalimat ila syayatinihim. Ila syayatinihim. Ya, setelah itu terjadilah 4 wajah qasr munfasil dengan sukun mim jamak, qasr munfasil dengan silah mim jamak. Berikutnya tawasud munfasil dengan iskan dan tawasud silah. Silakan Ustazah praktekkan. Saya Ustaz. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا Ya, ya. Jadi selesaikan dulu mim, iskan, dan silahnya. Tip. Nah, kasus ketiga ya atau keadaan ketiga. Kalau mim jamak ya, setelah itu ada hamzah. Ya, hamzah kotok. Ya, baru kemudian ini 3 wajahnya tadi ya. Ya, contohnya surah Al-Anbiya 47 ya. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Ya, silakan praktekkan 3 wajah Ustaz yang belum tadi. Ustaz siapa? Saya Ustaz coba Ustaz ya. Tidak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Ya. Am lahumu alihatun tamna'uhum. Astagfirullah. Ulang lagi, Saudara. Am lahumu alihatun tamna. Nama saya pendek mesti Ustaz. Bentar. Ya, apa ya? Distrategikan biar berhasil. Coba Ustaz silakan. Am lahumu alihatun tamna'uhum min dunina. Am Ya. lahumu alihatun tamna'uhum min dunina. Ada berapa wajah, Ustaz? 3. Apa saja? Iskan, qasr, dan tawasud. Iskan, Tawasud karena silah, ada hamzah. silah qasr dan silah tawasud. Iya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Sip. Dah, beres. Oke, kita lanjut latihan berikutnya. Yang mana dulu ini? Oh, ini. Bentar. Sudah kelihatan? Nah, berikutnya adalah kalau munfasil mim jamak, setelah itu idza sabaqal munfasil mim jam'i wa ba'dal mim hamzah qata ya. Dia ada silah, ada apa ini? Ada munfasil mim jamak, setelahnya adalah hamzah qata. Ya. Kasusnya ini misalnya surah Al-Baqarah 67. Nah, kira-kira gimana wajah-wajah bacaan Imam Qalb Ustaz? Selesaikan dulu apa? Mim jamaknya Ustaz. Iya, Ya. selesaikan mim jamak. Ya, berarti iskan dulu kemudian silah. Nah, berarti pasangannya iskan adalah qasr iskan, qasr silah. Tawasud iskan, tawasud silah. Nah, silakan dipraktekkan. Siapa sekarang? Saya lagi Pak. Iya, boleh mencoba. Silakan Ustaz. Ulaika ma kana lahum Wa'id qala Ustaz. Wa'id qala dulu. Yang mana? Ustaz, wa'id qala Musa. Oh, iya dulu. di atas ya. Iya. Oh, apa. Wa idh qala Musa min qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah.
Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah wa Qasr in atau qasr? qala qasr. Qasr dulu, oke silakan. Ah. Wa in qala Musa min qaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Berapa harokat? Tawasud Ustaz. Tawasud semua. Qaumi Munfasil tawasud, Silam munfasil jamak tawasud semua. Iya. Kenapa tidak boleh liqaumihi 2 harokat, ya'murukumu 2 harokat? Enggak boleh, kenapa Ustaz? Tidak balance Ustaz. Tidak balance ya, bagus. Ya, baik. Walafdhu fi nadhirihi kamislihi ya, harus balance. Kamisli ya. Ya, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Apaan? Nggih. Berikutnya, kok miring ini, maaf. Astagfirullah. Kita mau naikin. Berikutnya contoh nomor 5 ya. Jika didahului mim jamak munfasil, setelah mim adalah hamzah qata. Ya, kebalikannya. Ya. Contoh di sini adalah Al-Baqarah 114. Apa yang terjadi? Selesaikan dulu yang belakang ya. Berarti di sini qasr munfasil, setelah itu tawasud munfasil. Kemudian lahumnya sukunkan dulu. Maka yang terjadi iskan, qasr, iskan, tawasud. Ya, setelah itu baru silah. Ya, silah qasr bersama qasr munfasil. Kemudian silah tawasud bersama tawasud munfasil. Silakan Ustazah yang lain. Ya, coba Ustaz. Silakan. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ya. Ay yadkhuluha illa khaifin. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ya, barakallahu fiik ya. Dah lumayan lah. Baik. Selanjutnya ini ya. Jika lafadz ana ya setelahnya hamzah qata. Kemudian ada mim jamak dan munfasil. Jadi ada tiga lumbung perbedaan. Maka cara membacanya bagaimana? Selesaikan dulu bima akhfaitum. Di sini contohnya surah Al-Mumtahanah ayat 1 ya. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum ya. Nah, caranya adalah selesaikan dulu bima akhfaitum, dia qasr dan tawasud ya. Nah, qasrnya munfasil itu berarti harus qasr juga di wa na'lamu. Setelah itu ilaihim iskan dulu. Maka iskan qasr ana, setelah itu qasr munfasil. Nah, ketika bima akhfaitumnya tawasud, otomatis wa na'lamu juga ikut tawasud.
Ya. Setelah itu iskan mim jamak didahulukan. Ya, berikutnya baru qasr munfasil, qasr ana, silah mim jamak, tawasud munfasil, tawasud ana, silah mim jamak. Ya, sehingga silah mim jamak, qasr ana, qasr munfasil, silah mim jamak, tawasud ana, tawasud munfasil. Ada berapa wajah? 4 wajah. Ya, silakan Ustadz dipraktikkan. Ustadzah. Pak Ustaz. Ye. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima ukhfaitum. Bima akhfaitum. Astagfirullah. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Ya. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Tusirruna ilaihim bil Ya. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Ya, barakallahu fik. Ya, jazakallahu khair Ustazah. Kemudian setelah selesai kita lanjut ke ini banyak ini ya. Tinggal 2 menit. Baik, kita sebutkan teorinya dulu ya. Allah kirim. Sebentar Ustazah, ini ada sedikit perbedaan antara kitab saya dengan yang di layar. Ya. Jadi kalau di kitab saya di sini qala anahu wa umid. Ini dijadikan latihan. Ya, bagaimana membaca qala anahu wa umid. Ada yang masih ingat? Bagaimana cara membaca qala anahu wa umid untuk Imam Qalun? Apa dulu yang diperhatikan? Ini nggak ada di layar ya. Apa ayatnya, Ustaz? Qala ana uhyi wa umid. Imam Qalun bacanya gimana? Ana ketemu dengan hamzah baris dhammah. Iya. Jadi sama Ada. dengan fathah tadi. Iya, wajahnya Mengisbatkan alif, qasar dengan tawasud. iya, udah beres berarti ya. Ingat alhamdulillah. Nah, baru kemudian ini ya ada wa ma adri ya. Ini surah Al-Ahqaf ayat 9 ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhir. Nah, ini wajah bacanya gimana untuk Imam Qalun. Nah, teori dulu ya, teori besok langsung praktek ya. Tolong peserta mempraktekkan ya. Saya sebutkan dulu teorinya. Pertama, selesaikan dulu di sini wa ma ana illa nadhir. Apa di sini khilaf apa wajah-wajah Imam Qalun? Pertama apa tadi? Ana illa diselesaikan dulu. Ana illa apa wajah Imam Qalun? Ada dua wajah. Ya, hadzaf alif dan isbatnya 2, berarti 3. Ya. Maka kemudian lihat ujungnya ya. Ini supaya bisa coret-coret gimana caranya ini?
Nah, benar-benar kelihatan. Ya, jadi selesaikan dulu hadzaf alif, ya, kemudian apa? Isbat alif qasr, isbat alif qasr ya. Setelah itu sesuaikan dengan qasr munfasil, ya, dengan qasr munfasilnya. Ya, jadi bacanya di sini apa? Ada hadzaf alif, isbat alif tapi qasr, kembali hadzaf alif, isbat alif qasr lagi, ya, hadzaf alif, baru isbat alif tawasud, hadzaf alif, isbat alif tawasud. Ya, karena menyesuaikan apa? Dengan belakang-belakangnya. Ya, kalau hadzaf alif otomatis apa? Masalah berikutnya adalah qasr dan tawasud. Ya, yuha ilayya ini qasr dan tawasud. Kita perhatikan qasr baru kemudian tawasud. Ya, baru kemudian iskan baru silah. Ya. Silah. Ya, iskan silah. Kenapa? Karena menyesuaikan juga dengan qasr munfasilnya ini. Ya, baru tawasud munfasil. Karena di sini setelah yang ini selesaikan juga yang kedua ini. Dari sini kemudian menjadi 8 wajah bacaan. Nah, silakan besok tinggal dipraktekkan ya, insyaallah taala. Karena waktu yang terbatas, kita lanjut pertemuan berikutnya. Wakil da'wana alhamdulillah. Ini ada yang chat. Afan tulisan kurang kecil, oh ya, tadi udah setengah.